Nah, pemirsa setia Sambang Kantor, saat ini yang menemani saya sudah berbeda dan sekarang saya sudah bersama dengan Humas Pengadilan Negeri Jember, Bapak Slamet Budianto. Nah, kita ini mau kemana, Pak? Saya akan antar Mbak ke beberapa bagian yang utamanya untuk mengetahui pelayanan apa saja yang bisa diberikan kepada masyarakat. Baik. Dalam mewujudkan penyelenggaraan kehakiman, Pengadilan Negeri Jember tentunya ditopang oleh pegawai pengadilan. Dengan tugas-tugas tersebut, proses pelaksanaan kehakiman dapat terselenggara dengan baik. Beberapa di antara bagian yang ada di Pengadilan Negeri Jember, di antaranya Ketua Pengadilan, Wakil Ketua Pengadilan, Hakim, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Kepala Subbagian Umum, Kepala Subbagian Keuangan, Kepala Subbagian Kepegawaian, dan Jurusita. Oleh karena itu, baik prestasi maupun terselenggaranya pengadilan dapat berjalan baik dengan tugas dan jabatan yang menopangnya. Ya, nah ini Bapak Ibu para staf di bagian hukum ya. Ini Mohon bagian untuk apa? diterangkan masyarakat bisa dilayani untuk permohonan atau izin apa saja, silakan. Untuk di kepaniteraan hukum, kita bisa melayani masalah pendaftaran akta notaris dan pendaftaran surat kuasa beserta pendaftaran surat keterangan. Dan ada beberapa lagi, misalkan untuk masyarakat minta salinan putusan kepada kami, yaitu langsung ke bagian hukum. Dan juga untuk informasi-informasi yang lain yang menyangkut perkara-perkara yang ada di Pengadilan Negeri Jember. Seperti itu. Jadi kalau di ruangan apa nih, Pak? Kepanitiaan hukum, Panmut ya, Pak ya. Ini untuk fungsi dan yang lainnya bagaimana? Ya, secara intern mekanisme dari penyelesaian berkas perkara, namun untuk khusus pelayanan kepada masyarakat sebagaimana terangkan tadi, khususnya mengenai surat kuasa, akte notaris dan salinan putusan ya. Nah, dari Panmut benar ya, Panmut hukum kita kemana ini, Pak? Kita ke ruang Panmut pidana ya, Kepanitraan Muda Pidana. Ya, kita nanti tanya apa saja yang bisa dilayani oleh Kepanitraan Muda Kalau Pidana. di sini ada berapa sih, Pak, stafnya? Stafnya ada 7 orang. Ya. Untuk tupoksinya di sini? Ya, kita langsung aja ke Panitera Muda. Ya, selamat siang Pak Panmut. Bentar. Halo Bapak. Wow, mengganggu nih, sibuk apa? Enggak juga, biar bertugas rutin sehari-hari. Ini gimana nih Pak untuk mekanisme kerjanya di sini? Ya, utamanya terhadap pelayanan masyarakat. Terhadap pelayanan Ya. masyarakat. Hal-hal apa yang menjadi bagian pelayanan daripada bidang? Yang menjadi bagian pelayanan masyarakat khususnya di Pengadilan Pidana, awal kami membantu tugas pokok dari panitera kepala, di mana tugas panitera kepala itu dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, panitraan perdata, panitraan pidana, dan hukum. Khusus bagian pidana, kami menerima limpahan berkas dari jaksa penuntut umum, dari kejaksaan. Kemudian setelah dari sini diterima di meja 1, kemudian untuk pendistribusian kepada hakim maupun panitera, ini berkas diserahkan kepada pimpinan, yaitu Ketua Pengadilan Negeri Jember, untuk siapa yang menjadi paniteranya, siapa yang menjadi majelisnya. Nah, kemudian turun lagi ke sini, setelah itu didistribusikan kepada masing-masing panitera pengganti. Intinya dari berkas perkara yang diajukan oleh penuntut umum atau kejaksaan negeri
Kami kemudian proses dari penerimaan berkas, pemeriksaan perkara itu sendiri sampai dengan diputus dan berkas itu diminutasi atau disimpan di bagian penyimpanan kan gitu untuk selama 30 tahun ke depan. Lain daripada masalah yang reguler itu pelayanan lain apa lagi yang diberikan bagian yang pidana? masuk ke kepanitiaan pidana diantaranya permohonan dari penyidik khususnya tentang permohonan penyitaan, permohonan geledah, permohonan perpanjangan penahanan. Ya, itu menjadi kewenangan kami untuk memprosesnya. Selanjutnya di samping itu juga ada perkara pelanggaran lalu lintas. Kami menerima limpahan dari polisi Pol-Lantas, kemudian kami proses di sini. Setelah itu sebagaimana yang sudah ditetapkan Putusan tersebut dilimpahkan kepada hakim untuk ditetapkan dendanya. Tapi sejauh ini sudah berjalan sesuai dengan fungsinya, Pak? Ya. Sesuai berjalan sesuai dengan fungsinya. Boleh kita lanjut ke ruangan selanjutnya? Baik, silakan. Pak, di Pengadilan Negeri Jember ini juga melayani untuk kaum disabilitas? Ya, kami memperhatikan kebutuhan daripada masyarakat yang masuk kategori disabilitas, yang dalam hal ini yang untuk memudahkan mereka melakukan pengurusan atau memenuhi daripada panggilan dari pihak kejaksaan, hal mana kami upayakan kebutuhan pelayanan tadi melalui beberapa fisik bangunan yang menyesuaikan dengan kebutuhan mereka dan termasuk alat-alat pendukungnya seperti kursi roda ini yang sampai sejauh ini menurut hemat kami dari pantauan kami masyarakat yang disabilitas cukup senang, artinya cukup membantu untuk keperluan mereka. Iya. Nggak enak saya kalau di sini. Ya, ini ruangan Panmut Perdata. Ya. Silakan. Assalamualaikum. Ya. Wow, di sini ada berapa Pak stafnya? Ini stafnya ada 8 semuanya. 8 ya? Iya. Untuk bagian-bagiannya? Bagian-bagiannya. Terkait tugas beserta ya, fungsinya sudah terlaksana? sudah sesuai dengan tupoksi yang ada. Ya. Tapi di sini saya mau akan dijelaskan oleh petugas mengenai pelayanan apa saja yang bisa diberikan oleh bagian perdata ke masyarakat ya. Baik Pak Rahmat, ya. Halo Bapak. Bisa dibantu untuk diterangkan di bagian perdata ini meliputi apa saja pelayanan bisa diberikan ke masyarakat. Silakan. Contoh untuk pelayanan kepada masyarakat meliputi gugatan. Gugatan itu ada gugatan sederhana, ada gugatan perlawanan, pas juga ada jenis permohonan. Permohonan contohnya kayak perbaikan nama, juga izin jual bisa. Dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada ya. Kemudian juga ada permohonan untuk eksekusi terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap ya. Ya, lain daripada itu untuk pengurusan itu mengenai biaya-biaya sehubungan dengan pengajuan permohonan maupun gugatan. Untuk pengajuan permohonan melalui kasir yang di depan itu Pak, nanti dibantu oleh bagian pos bakum untuk pembuatan permohonan. Jadi dari pos bakum itu nanti berupa CD langsung didaftarkan di bagian kasir di loket. Habis itu dapat kwitansi untuk pembayaran di bank BTN. Habis itu dapat dari bank itu nanti ke sini lagi untuk didaftarkan dapat uang. Sebagaimana dalam bagian alur pengajuan permohonan maupun perkara yang telah ditetapkan ya, dan biaya perkara juga telah ditetapkan dan tersosialisasi secara transparan kepada masyarakat. Pak Slamet ini di Humas PN ini udah berapa lama sih? Saya sebagai humas ini sudah kurang lebih 2,5 tahun ya. 2,5 tahun ya?
Suka dukanya apa sih Pak kerja di pengadilan sini Pak? Ya, selama saya bekerja di sini, alhamdulillah kerjasama tiap-tiap personil di sini cukup bagus. Cukup bagus. Malah dibingkai dengan kekeluargaan. Kekeluargaan. Ya, sehingga permasalahan-permasalahan yang timbul bisa kita selesaikan dengan baik dan pekerjaan alhamdulillah cukup lancar bisa terselesaikan di sini. Panitera itu seingat saya seperti jaksa itu ya, betul ya. Tugasnya kan mengusut tersangka, pokoknya mengejar, menguak apa yang dilakukan tersangka itu. Oke. Kurang tahu? Nggak tahu juga. Kalau panitera itu tugasnya membantu hakim dalam membuat berita acara dan mencatat proses perkara itu di pengadilan. Kalau ini ya membantu sama mencatat tugas kayak hakim gitu. Ya, Assalamualaikum. Ya. Halo Ibu, Bapak. Baik, ini ruang panitera terdiri atas Bapak Ibu sebagai panitera pengganti di Pengadilan Negeri ini. Antara lain ada Bapak Kodrat ya. Pak Kodrat bisa dijelaskan Pak? Selamat siang Mbak Rima ya. Ini ruang panitera pengganti Pak. Ruang panitera pengganti di sini di Pengadilan Negeri Jember itu ada 20 personil. 20 personil di ruangan ini saja? Tidak, di ruangan ini ada sekitar 12 yang lainnya diperbantukan di ruang-ruang staf. Yang jelas di Pengadilan Negeri Jember ada 20 panitera pengganti. Jadi tugas daripada panitera pengganti adalah mendampingi majelis hakim untuk memeriksa dan menghadapi perkara di ruang sidang, di ruang persidangan. Di samping itu, setelah itu panitera pengganti berkewajiban atau bertugas untuk membuat dan menyusun yang namanya berita acara sidang. Nah, berdasarkan berita acara sidang itulah nanti majelis hakim bisa membuat semacam putusan. Itulah produk daripada pengadilan negeri berupa putusan ataupun penetapan. Dari setiap putusan maupun penetapan hakim selalu ada tanda tangannya panitera pengganti. Di sini ada 12 kalau nggak salah panitera pengganti. Di sini ada Mbak Wati, di sini saya sendiri, kemudian ini adalah Mas Dion, itu Mbak Sri Wahyuni, kemudian di sini Mas Kanto, Mbak Jati Murni, kemudian Pak Suwarji di sana, kemudian itu Mbak Fitri yang pojok sana, kemudian di sini adalah Suparman, Pak Parman, itu Pak Suwarji, kemudian yang di sana Tribudi, kemudian Pak Sawar. Yang kebetulan ini kursinya kosong, bukan tidak kemana-mana, tapi yang bersangkutan sedang aktivitas menjalani tugas aktivitas sidang di ruang sidang mendampingi majelis hakim. Bapak nih boleh tanya nggak? Boleh, monggo silakan. Pak Kodrat sendiri nih sebagai panitera ini udah berapa lama sih Pak di sini? Saya kurang lebih di sini sejak tahun 86, jadi sekitar hampir 30 tahunan di sini. Jadi sudah mengoyot di sini saya. Termasuk di sini saya sudah dipanggil dedengkotnya di sini Pengadilan Negeri Jember, yaitu dipanggil Mbah saya di sini sudah. Gitu ya Pak. Begitu. Jadi sudah sangat lama di sini. Sekitar hampir 30 tahunan saya di Pengadilan Jember. Tantangan terberatnya apa sih Pak? Ya itu sudah ini. Mungkin bisa berbagi pengalaman ya kan Pak ya kepada Pak Slamet nih. Tantangan terberat selama menjabat sebagai panitera di Pengadilan Negeri Jember nih. Tantangan terberat kalau kita mendampingi majelis sidang sampai larut malam. Bahkan sampai jam 7 malam pernah ini. Itu. Kemudian setelah itu masih harus membuat berita acara sidang, kemudian masih melaporkan itu ke SIPP. Tundaan-tundaan sidang itu kita diberi waktu 1 kali 24 jam harus sudah masuk ke laporan SIPP, Sistem Informasi Penerusan Perkara. Kita dituntut cepat dan tepat. Begitu. Cepat dan tepat. Cepat dan tepat begitu. Sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan oleh pimpinan ya. Jadi setelah kita sidang hari ini, tundanya kapan, acaranya apa, harus kita masukkan ke dalam yang namanya edit ya, komputer SIPP itu harus sudah dimasukkan gitu. Jadi yang menilai kita adalah SIPP, cepat dan tepat gitu. Baik. Tapi selama menjabat sebagai panitera ini kan enjoy ya Pak menjalaninya. Enjoy. Karena memang kewajiban. Kewajiban. Ya, kewajiban ya. Harus dihadapi dengan senang dan tenang gitu. Nah, gitu. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Oke, terima kasih pula atas Selamat kunjungannya pada siang hari ini. Terima kasih. Mari Ibu. Assalamualaikum Pak. Nah ini dengan Pak
Halo Jamuji. Bapak Prima. Iya. Wow, sejuk sekali di sini ruangannya. Dari tadi jalan-jalan terus ini Pak Prima. Sejuk dan senyaman mungkin ya. Ini ada berapa sih Pak stafnya di ruangan hakim sendiri? Seluruhnya ada 14 termasuk ketua. Jadi di sini 13. 13. Iya. Di sini ada ruangan hakim, staf ada di ruangan-ruangan tadi ya. Bahwa ruangan-ruangan tadi yang atas terdiri atas staf-staf tadi adalah untuk mendukung pelaksanaan penyelesaian perkara dari majelis hakim yang ada di sini. Iya, saya izin dulu, saya ada sidang. Monggo dengan Bapak Jamuji. Pak, saya tinggal dulu, matur nuwun. Iya. Terima kasih ya, iya, Pak. terima kasih. Jadi di sini ada berapa Pak hakimnya? Seluruhnya ada 14 termasuk Ada 4. ketua. Oh, 14 termasuk ketua. Kalau Pak Jamuji sendiri ini di pengadilan negeri Jember ini sudah berapa lama? Saya sudah 2 bulan. 2 bulan Iya, ini baru berarti ya Pak, 2 iya, bulanan. Kemudian kalau jadi hakim sendiri udah berapa lama? Sejak 2003. 2003. Sudah 15 tahun. Sudah 15 tahun. Dan itu pindah-pindah ya Pak? Sudah pindah, pernah di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera, dan sekarang di Jember. Wow, banyak sekali ya Pak pengalamannya. Kemudian apa sih Pak suka dukanya jadi hakim? Ya, suka dukanya banyak sekali. Banyak sekali. Dukanya kita baru nyaman di suatu tempat, kita dipindahkan. Kadang-kadang menangani orang-orang yang gimana ya, yang menarik perhatian ya. Ya, kadang-kadang ada yang sifatnya berontak gitu ya. Kadang-kadang. Jadi pernah nangani kasus seperti itu ya Pak? Iya. Sifatnya melawan. Pernah juga. Biasanya dalam 1 bulan nih Pak, sudah mampu, bukan mampu sih, pernah menyelesaikan berapa perkara Pak? Di satu tempat tentunya beda-beda ya. Kalau di Jember sendiri? Di Jember sini ini saya 2 bulan ini kurang lebih saya kurang ada 20 yang sudah selesai, kayaknya lebih. 20 perkara ya? Lebih dari 20. Tugas hakim itu sendiri apa sih Pak? Tugas hakim pada pokoknya menerima, memutus perkara. Menerima dan memutus perkara. Iya, baik perkara pidana maupun perkara perdata. Jadi semua keputusan ada di hakim. Iya. Pak, ngomong-ngomong di sini sepi semua nih. Ini kemana ini? Pada kemana ini? Ini kebetulan semuanya lagi bersidang. Lagi bersidang. Kecuali Pak Wisnu sama saya. Halo Bapak. Ya. Ini lagi off, artinya tidak ada jadwal sidang pada saat ini. Dari ruangan sidang, tadi kan Prima sudah jalan-jalan kemana-mana nih Pak, terkait yang ada di Pengadilan Negeri Jember ini. Nah, setelah dari ruangan hakim ini kita akan kemana nih Pak enaknya? Kita bisa sudah ada ruangan yang belum saya kunjungin ini Pak. Setelah saya lihat bisa kita ke ruang kepala panitera. Jadi jabatan yang ditugaskan untuk menangani perkara ini, administrasinya artinya gitu. Pak, kalau total staf yang ada di Pengadilan Negeri Jember ini ada berapa sih Pak? Seluruhnya ada 57 orang, termasuk hakim. Termasuk hakim. Iya. Itu sudah total ya Pak? Total keseluruhan. Kemudian ada rapat-rapat rutin yang dilaksanakan Pak di sini? Setiap bulan setidak-tidaknya kita melakukan evaluasi ya, terhadap kinerja bulan yang telah berlalu. Jadi rutin tiap bulan kita rapat secara umum. Memang tiap minggu kita bertahap ada rapat bagian. Habis rapat bagian ditingkatkan ke rapat kesekretariatan dan kepanitraan, selanjutnya ke rapat umum yaitu rapat bulanan itu. Jadi ada beberapa rapat. Jadi evaluasi juga sering dilakukan ya Pak dari Pengadilan Negeri Jember ini. Bapak,
Terus kemudian tadi Prima juga melihat adanya Posyankum. Nah, Posyankum sendiri itu apa sih, Pak? Pos pelayanan hukum, bantuan hukum. Jadi apabila ada masyarakat yang kurang paham, perlu bantuan mengenai hukum, pelayanan pengadilan, bisa melalui Posyankum. Gitu. Misalnya dia tidak bisa membuat gugatan, maka melalui Posyankum lah kita bantu. Baik. Dan Posyankum sendiri merupakan bagian tersendiri ya, bukan satu kesatuan dengan pengadilan, tetapi suatu tempat yang disediakan oleh pengadilan untuk para advokat. Ya. Juga memfasilitasi seperti itu dari pengadilan, memfasilitasi hanya tempatnya, memfasilitasi tempatnya kepada para advokat. Baik. Terus kemudian itu Posyankum sendiri, Pak, sudah diresmikan atau berjalan sudah berapa lama, Pak? Posyankum sudah berjalan lama sekali. Sejak 2012 Posyankum sudah Ini dia ya Pak Panitera, Bapak Bayu Kuncoro. Iya, ini Pak Panitera, Pak Bayu Kuncoro ini tugasnya membantu hakim termasuk ketua dalam menangani perkara, khususnya di bidang teknis. Administrasi. Nah. Langsung. Silakan. Ini Pak Panitera. Halo Bapak. Wow, lagi sibuk nih sepertinya. Prima. Selamat datang ya. Ini boleh ngadem nggak di sini? Boleh ya, saya sambil duduk ya. Di sini apa? Di sana? Di mana nih enaknya? Nggak apa-apa. Semuanya bisa. Jadi pemirsa setia Sambang Kantor, selain saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Jamuji, saya juga sudah bersama dengan Bapak Bayu Kuncoro. Beliau ini merupakan Panitera Pengadilan Negeri Jember. Pak, jadi Panitera di sini sudah berapa lama, Pak? Saya baru saja ya kurang lebih 3 minggu. 3 minggu, wow, baru juga ya Pak. Iya. Ini memang baru semua stafnya diganti? Ya, untuk panitera hakim kan ada rolling ya. Oh, seperti itu. Jadi 2 minggu ya? 3 minggu. Oh, 3 minggu. Ini kesannya apa Pak selama tinggal di Jember dan juga di Pengadilan Negeri Jember ini? Ya, kesannya ya di sini ya cukup baik ya. Artinya ya di sini ya memang pekerjaannya cukup banyak karena perkaranya juga lumayan banyak, lebih dari 2000 setiap tahunnya, jadinya ya kita harus kerja ekstra, terutama juga Bapak Ibu Hakim juga kerja ekstra karena banyaknya perkara ini. Tapi betah ya Pak sejauh ya, Alhamdulillah betah. Kemudian kalau tugas dari Bapak Bayu Kuncoro sendiri apa sih? Ya, tugasnya biasanya? Ya terutama ya ini selain tugas pokok-pokoknya ya harus yang ada tugas dari Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jember juga ini. Ya, ada ini karena suatu organisasi ya harus melaksanakan tupoksinya masing-masing. Ya, itu tugas pokok saya di ada di tab sudah SOP-nya sudah ada ya Pak. Sejuk sekali ya ruang yang ada di pengadilan ini Pak. Ya jangan sampai kita nangani orang bermasalah terus kita ikut masalah, makanya dibuat sesejuk mungkin. Sesejuk dan senyaman mungkin. Iya. Baik, mungkin itu saja, kita akan bergeser ke Pak Bambang ya Pak. Oke. Bapak terima kasih atas waktunya. Terima kasih kedatangannya. Terima kasih. Kegiatan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jember untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman meliputi beberapa fungsi. Fungsi mengadili judicial power, yakni menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi perencanaan atau teknologi informasi, umum atau perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti, dan jurusita atau jurusita pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. Fungsi nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan dan administrasi umum. Pak, wow, capek nih. Nah, tadi sudah diantar sama Pak Jamuji sama Bapak Slamet juga. Ini sepertinya Prima juga butuh ngobrol lebih lama lagi nih sama Pak Bambang. Gimana, berkenan? Masalah apa ya? Dialog masalah yang ada di Pengadilan Negeri Jember.